Berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J lengkap dan segera disidangkan. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Kejaksaan Agung menyatakan berkas 11 tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat lengkap, atau P21, Rabu, tanggal 28 September. Kasus tersebut ditargetkan untuk naik ke persidangan dalam waktu sepekan mendatang. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengatakan, kelengkapan berkas perkara tersebut terkait dengan dua kasus. Kasus pertama, soal perkara pembunuhan. Dalam kasus tersebut, berkas perkaranya ada 5 tersangka, sedangkan dalam kasus kedua, terkait dengan obstruction of justice, yang menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Bahwa informasi dari tim penuntut umum, bahwa dua perkara ini dinyatakan lengkap secara formil dan material untuk kasus pembunuhan berencana, dan untuk perkara yang awam disebut obstruction of justice, ujar Fadil di Gedung Pidana Umum Kejagung, Jakarta, Rabu, tanggal 28 September. Fadil menerangkan, dalam berkas perkara pembunuhan tersangkanya tetap 5 orang, yakni Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Kelima tersangka itu masih menebalkan sangkaan primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Sedangkan dalam kasus kedua, terkait dengan tindak pidana obstruction of justice, tersangka dalam pidana turunan itu, ada 7, yakni tersangka Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cak Putranto, Baikuni Wibowo, Da Irfan Widianto. Menurut Fadil, mengacu berkas perkara, 7 tersangka itu dijerat sangkaan pasal 49 junto pasal 33, dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 19/2016. 7 tersangka itu juga dijerat dengan sangkaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan atau pasal 221 ayat 1, kedua, dan pasal 233 KUHP. Fadil menerangkan, dalam pemberkasan semua tersangka pada 2 kasus itu, ada pengkhususan terhadap tersangka Ferdi Sambo. Tersangka Ferdi Sambo melakukan 2 tindak pidana yang berbeda, yakni terkait dengan statusnya sebagai tersangka pembunuhan dan obstruction of justice. Karena itu untuk efisiensi pendakwaan, tim jaksa penuntut umum melakukan penggabungan berkas. Hal tersebut, kata Fadil, boleh dilakukan menurut pasal 141 KUHP. Yang di situ dikatakan untuk efektivitas dalam persidangan, karena melanggar 2 tindak pidana, maka dakwaannya dapat digabung dengan dakwaan kumulatif, begitu kata Fadil. Fadil mengatakan, setelah berkas perkara 11 tersangka pada 2 kasus itu dinyatakan lengkap atau P21, tim JPU masih punya waktu untuk menyusun dakwaan dan proses tahap 2 pelimpahan berkas ke pengadilan. Fadil menargetkan, dalam waktu sepekan, ia berharap semua berkas perkara yang sudah lengkap itu, untuk diajukan ke pengadilan, sebab dikatakan dia, tim JPU-nya sudah menyiapkan draft rencana dakwaan. Rencana dakwaan tersebut, hanya tinggal menyusun, dan perapihan. Harapan dia, dalam waktu yang tak lama, kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice itu dapat naik sidang. Hari ini sampai Jumat nanti, kami akan ngebut untuk membuat surat dakwaan, supaya Sabtu atau Ahad, atau pekan depan, kita sudah melimpahkan kasus ini ke pengadilan untuk disidangkan. Begitu kata Fadil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.